kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayuni Intias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai Parkinson. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 ya. Dan Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini setelah sekian lama tidak berjumpa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Linda Suryakusuma SPSMA. Beliau adalah dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Lindanya ya. Dr. Linda apa kabar? Baik, Mbak Rini apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga. Udah lama ya? Berapa lama dok kita nggak berjumpa dok? Tidak terhitung ya. Nggak inget juga ya dok ya. Oke, tapi semangat betul ya. Senang sekali soalnya ketemu lagi dengan Dr. Linda. Hari ini mau bahas seputar Parkinson. Banyak juga nih dok yang mungkin anak-anak milenial gitu ya nggak terlalu mengenal Parkinson gitu ya. Tapi mungkin buat yang udah usianya ya udah agak lanjut, ini udah mulai aware nih terhadap Parkinson gitu. Karena kan ada beberapa mungkin dengar temennya terkena Parkinson gitu ya. Mungkin dulu ada petinju ya almarhum Muhammad Ali gitu ya. Dia juga puluhan tahun berjuang melawan musuhnya, bukan musuh di dalam ring tapi di luar ring ya, yaitu si Parkinsonnya ini gitu. Jadi sebetulnya Parkinson itu apakah benar nih, ini lebih ke degeneratif, terus juga sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Apa benar seperti itu Dr. Linda? Oke, jadi ya benar bahwa Parkinson adalah penyakit degenerasi otak, jadi maksudnya penuaan otak. Bagian otak yang terkena untuk Parkinson itu adalah bagian otak yang terutama untuk mengatur gerakan, jadi terutama yang sistem motorik. Itu nanti ada bagian-bagiannya, nanti akan kita bahas lebih lanjut, namanya misalnya substansia nigra, pokoknya nama-nama Latin gitu ya. Tetapi intinya otak itu untuk ngatur gerakan, sebetulnya itu gerakan itu walaupun kita kayaknya orang normal kan kayaknya gampang banget ya gerak ya, mau ngambil gelas tinggal ngambil gitu ya. Yang tidak perlu dipikirkan lah istilahnya, kayaknya ngambil gelas nggak usah pakai otak, intinya seperti itu ya. Ya, perasaannya kayak gitu, padahal sebenarnya ketika kita melakukan gerakan misalnya mengambil gelas, itu pertama kita harus bisa merencanakan gerakan dulu sebenarnya ya, bahwa yang ambil bakalan tangan kanan bakalan meraih ke depan, ke depannya kurang lebih berapa senti, gelasnya di sebelah kiri, jadi jangan ke sana, misalnya gitu ya. Jadi ada perencanaan gerakan, kemudian setelah direncanakan, yang kedua adalah harus dimulai gerakannya, jadi harus habis merencanakan, kemudian memulai gerakan. Setelah memulai gerakan, kemudian selanjutnya adalah mempertahankan gerakan. Jadi kalau misalnya lagi ke sana terus gitu, nggak mendadak belok ke sini misalnya. Kemudian harus bisa memodifikasi gerakan. Kalau mendadak ada cucunya lewat set, dia harus bisa gitu misalnya ya. Jadi harus bisa memodifikasi gerakan. Dan yang terakhir juga harus bisa ngerem, harus bisa menghentikan gerakan di mana emang perlu. Jadi hal yang sepertinya sangat simpel, tetapi sebetulnya gerakan itu melibatkan banyak sekali sistem otak. Betul. Ini kan kalau kita sehari-hari kan melakukan tadi gerakan, motorik segala macam, itu kan tadi otomatis aja seperti aku bilang. Jadi tanpa sadar, tapi ternyata prosesnya itu ada step by stepnya begitu ya dok ya. Itu yang normal seperti itu. Nah, buat teman-teman kita di luar sana yang kebanyakan katanya perbaya ya dok ya, yang mengalami, atau enggak juga sih. Itu memang ada masalah tuh tadi dari, jadi gerakannya tuh tidak sejalan dengan mungkin apa yang diperintahkan otaknya, atau bagaimana sih kalau untuk Parkinson ini sendiri? Jadi ada masalah apa nih di otaknya atau di mana nih barangkali? Jadi Parkinson itu sebetulnya jadi ada kelompok penyakit Parkinson. Kelompok penyakit Parkinson itu ada 4 kelompok besar, yaitu yang paling umum orang kenal adalah Parkinson disease. Itu adalah Parkinson yang tanpa penyebab yang diketahui. Yang kedua adalah yang namanya Parkinsonism. Parkinsonism itu maksudnya adalah Parkinson sekunder, misalnya karena pernah infeksi otak, pernah trauma kepala, pernah kena stroke, atau karena ada zat-zat kimia beracun di lingkungan kerjanya gitu terpapar dengan zat-zat kimia beracun, itu bisa menyebabkan Parkinson sekunder. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan Parkinson plus, jadi ada Parkinson yang lebih derajatnya lebih berat, meliputi beberapa penyakit seperti
ya multiple system atrophy, mungkin bahasa-bahasa Latin yang nggak perlu saya sebutkan, tetapi intinya lebih berat. Jadi dan lebih jarang. Jadi yang spektrum ketiga ini lebih berat dan lebih jarang. Kemudian yang spektrum keempat yang ada hubungannya dengan herediter, maksudnya ada hubungannya dengan genetik juga, itu yang kita sebut dengan benign Parkinson. Tetapi yang mungkin akan kita bahas di sini terutama adalah yang Parkinson disease, yang Parkinson yang biasa gitu, dan yang kedua mungkin yang masyarakat nanti banyak bertanya adalah Parkinsonism sekunder. Jadi yang habis kena stroke, habis cedera kepala seperti yang tadi Muhammad Ali itu setelah mengalami cedera kepala berulang ataupun infeksi otak atau terkena paparan zat kimia. Nah, itu semua kenanya ke bagian otak. Jadi otak itu untuk ada yang mengatur bagian motorik, ada yang mengatur bagian non motorik. Yang mengatur bagian motorik maksudnya untuk gerakan, itu ada yang mengatur bagian kekuatan supaya kuat gitu ya. Yang kedua adalah untuk mengatur keterampilan gerakan. Jadi supaya pas gerakannya itu nggak ngaco gitu, nggak kelihatan tersendat-sendat lah gitu. Pokoknya supaya gerakannya smooth. Nah, kalau pasien stroke seringkali pasien stroke itu kenanya di bagian kekuatan, jadi lumpuh gitu ya kalau pasien stroke. Tetapi kalau pasien Parkinson dia bukan kena di bagian kekuatan, tetapi dia kenanya di bagian koordinasi gerakan yang mengatur kehalusan gerakan, sehingga pasien Parkinson mungkin gerakannya jadi lebih kelihatan jadi kayak tersendat-sendat atau kayak gerakannya jadi kurang terkoordinasi dengan baik. Betul, istilahnya kan. Betul. Ini banyak ya. Masih inget gak tuh aku Parkinson disease, Parkinson yang sekunder, yang plus dan herediter gitu. Betul, Wah, itu 4 kelompok besar. Tapi yang umumnya terjadi yang Parkinson disease dan yang sekunder tadi ya, yang karena memang ada pasca, sebelumnya ada kenapa dulu nih ada gitu ya. Suatu kerusakan di otak yang disebabkan karena sebab lain gitu ya. Tapi sama tuh rata-rata memang usia paruh baya, terus apa benar kebanyakan juga bapak-bapak atau pria, kan katanya seperti itu, tapi kan belum tentu juga nih. Bagaimana pendapat dari Dr. Linda nih? Jadi usia untuk mulai Parkinson itu biasanya adalah berusia di atas 50 tahun. Tapi populasi puncaknya itu pada usia antara 70 sampai 79 tahun. Itu adalah populasi puncak Parkinson. Rata-rata Parkinson itu penyakit yang sebetulnya nggak terlalu jarang juga sih. Dia 20 per 100.000 penduduk. Jadi kalau penduduk Indonesia sekarang berapa sih? 250 juta lebih ya kayaknya. Kalau misalnya 250 juta lebih ya berarti kita ada jutaan lah kayaknya penderita penyakit. Jadi kalau dibilang cukup jarang nggak juga ya? Nggak juga, cuma mungkin deteksinya gitu ya. Nah, kemudian antara pria dan wanita memang pria itu 3:2. Pria banding wanita itu adalah 3:2. Jadi memang ada kecenderungan pria lebih banyak daripada wanita. Oke, berarti kalau yang tadi kan usia 70 ke atas gitu ya, banyak juga. Yang paling banyak, tetapi bisa dari usia 50 ke atas. Bisa juga, berarti kan makin kesini kan alhamdulillahnya angka harapan hidupnya kan juga makin bagus kan, makin tinggi. Jadi kan kalau kualitas hidupnya di masa mendatang terganggu kan sangat tidak nyaman ya. Karena ini kan bisa dibilang benar nggak tidak bisa disembuhkan begitu dok. Jadi kok terkesan seperti apa ya? Jadi pengertiannya bagaimana dulu dokter supaya ini artinya artinya tetap memberi semangat kepada keluarga pasien dan juga pasien, tapi juga tetap realistis juga begitu melihat nanti jangka panjang dari pengobatannya juga seperti apa resultnya gitu dokter. Jadi Parkinson ini memang penyakit kronik progresif. Kronik yang semakin lama punya kecenderungan semakin memberat karena kan berkaitan dengan degenerasi. Berarti berkaitan dengan penuaan. Kan yang nambah bukan cuma umur KTP, maksudnya umur otaknya juga nambah terus. Juga. Iya. Dan memang Parkinson sih udah ada beberapa gen yang diketahui berkaitan dengan Parkinson, tetapi sayangnya memang sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Parkinson belum. Tetapi Parkinson ini pada intinya dia menyebabkan otak pada penderita pasien Parkinson ini mengalami kerusakan di bagian yang untuk mengatur gerakan itu di daerah yang kita sebut dengan sistem ekstrapiramidal, substantia nigra. Intinya adalah di bagian itu mestinya produksi
zat yang namanya dopamin. Mestinya ya, dopamin itu berfungsi yang tadi itu untuk mengatur kehalusan gerakan. Nah, karena kekurangan dopamin, maka obat-obat yang diberikan saat ini, terutama obat-obat yang sifatnya adalah entah berupa dopamin sendiri atau berupa obat untuk penguat dopamin atau obat untuk mencegah metabolisme dopamin, intinya adalah obat untuk menjaga supaya kadar dopamin di dalam otak tetap tinggi. Dugaannya dopaminnya ini kurang. Karena dopaminnya kurang, karena produksinya kurang. Produksinya kurang disebabkan karena pabriknya mengalami degenerasi tadi. Si neurotransmitternya ini betul. Gitu ya. Jadi dari pabriknya juga nih. Tapi kan bisa dibilang juga jadi ada kaitannya juga nggak sih dengan, nggak sih kalau anak muda kan kadang kurang dopamin, pola makannya juga kayak ini yang perlu ditambah nih supaya dopaminnya jadi jauh lebih seimbang atau apa. Ini nggak ada kaitannya ke arah situ kan dok? Atau jadi faktor resiko juga ke depannya? Nggak kan ya? Jadi mungkin kalau pola makan itu faktor resiko yang tidak langsung tadi kita bicara, pertama kan kita bicara Parkinson disease. Kalau Parkinson disease itu kan yang tadi penyebabnya sendiri tidak diketahui, tetapi ada beberapa gen yang berhubungan. Tetapi kalau kita bicara gaya hidup itu sebetulnya kita lagi bicara Parkinsonism sekunder. Jadi Parkinson yang pasca stroke, Parkinson pasca cedera otak atau pasca infeksi otak atau karena paparan zat-zat kimia. Kalau Parkinson yang karena pasca stroke sebagai contoh itu termasuk Parkinsonism yang lumayan sering. Nah tentu kalau kita mencegah stroke-nya maka kita bisa mencegah Parkinsonism pasca stroke. Dan cara mencegah stroke antara lain adalah dengan menjaga pola hidup ya kan ya. Jadi tensi jangan tinggi, kolesterol jangan tinggi, gula jangan tinggi. Berarti ya itu secara tidak langsung kalau kita gaya hidupnya sehat, ya kita bisa mencegah terjadinya stroke yang pada gilirannya akan mencegah Parkinsonism pasca stroke. Jadi gitu. Ditarik lagi ke belakang lagi ya, mengendalikan faktor si utamanya ini juga gitu ya. Oke, mengingat juga ada juga kan kasus tertentu anak muda, artinya di bawah usia 50 juga bisa aja kan mengalami ini. Apalagi tadi faktor resiko kan bisa macam-macam, ada riwayat trauma nggak sih sebelumnya, infeksi apa bla bla bla. Jadi kalau dibilang ini progresif, kronik gitu ya dok ya. Terus juga mengatasi gejala ya tadi ya, sifat obat-obatannya itu. Terus yang dikabarkan, oh maaf nih tokoh-tokoh ini meninggal karena Parkinson gitu ya dok. Itu bukan karena si Parkinsonnya atau memang karena perjalanan penyakit yang panjang, jadi untuk maintenance-nya juga akhirnya jadi agak mungkin naik turun kualitasnya. Jadi lebih karena Parkinsonnya atau mungkin akibat-akibat yang timbul setelah itu gitu dokter. Jadi mungkin untuk membahas itu kita akan membahas tentang perjalanan penyakit Parkinson ya. Jadi perjalanan penyakit Parkinson yang paling sering memang diawali dengan gemetar, yang paling sering ya. Di awal tuh. Gemetar. Biasanya gemetar itu lebih jelas terutama di tangan daripada di kaki. Jadi gemetar tangan, dan biasanya gemetar tangan itu pada pasien Parkinson itu satu sisi dulu, bisa sisi kiri atau bisa sisi kanan. Bisa yang mana aja, pokoknya biasanya satu sisi dulu. Kemudian selain gemetar, kemudian bisa diikuti dengan gejala berikutnya yaitu menjadi kaku. Gemetar dan kaku. Selain itu juga pasien cenderung mengalami kesulitan untuk bergerak, jadi gerakannya jadi kurang luas, entah jadi kecil-kecil, maksudnya gerakannya jadi nggak bisa range of movement-nya jadi terbatas gitu ya, jadi gerakannya nggak bisa maksimal, nggak bisa optimal. Kemudian yang terakhir adalah ada gangguan keseimbangan. Jadi ada gangguan keseimbangan postural yang menyebabkan pasiennya sering jatuh, bisa jatuh ke depan, bisa jatuh ke belakang. Nah, kalau dengan ini adalah perjalanan untuk yang motorik. Nah, tetapi yang orang sering tidak tahu juga bahwa walaupun Parkinson itu terutama menyerang sistem motorik, tetapi pada stadium berikutnya, pada yang lebih lanjut, dia bukan hanya menyerang motorik, dia juga menyerang sistem sensorik. Antara lain misalnya katanya salah satu gejala awal Parkinson, salah satu faktor resiko seseorang mengalami Parkinson ketika tua adalah apabila orang ini kurang bisa mencium bau dengan baik. Kan ada orang yang kayaknya bau masakan dari tetangga gang sebelah aja bisa kecium gitu ya. Ada orang yang gosong di rumahnya sendiri aja nggak kecium. Nah, kalau ada penurunan fungsi penciuman, dikatakan bisa jadi ini adalah salah satu faktor resiko untuk mengalami Parkinson di kemudian hari. Jadi orang-orang yang kayaknya kok hidungnya
kurang tajam ya gitu kurang ya. tajam. Habis itu adalah gangguan sensorik. Kemudian ada juga gangguan otonom. Gangguan otonom itu adalah sulit buang air besar, konstipasi. Jadi orang-orang yang buang air besarnya tidak teratur, jarang-jarang. Selain itu juga bisa mengalami ngompol, inkontinensia uri. Coba ditahan dulu sebentar dokter. Baik, kita siap. jeda dulu ya, karena Siap. harus masuk jeda dulu nih. Oke, siap. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai Parkinson bersama dengan Dr. Linda Surya Kusuma SPSMA. Beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Dr. Linda dilanjutkan kembali ya. Jadi tadi lagi seru-seru nih menjelaskan, tapi harus masuk jeda gitu. Jadi sabar dulu ya dok. Oke dokter, kita mulai lagi ya. Mengenai, jadi dari sekumpulan gejala tadi kan bisa kemana-mana tuh. Betul. Gitu ya, bisa dianalisis jadi macam-macam deh. Betul. Terus tadi ada terkena motorik lah, sensorik lah gitu ya. Terus kelanjutannya apalagi ya dok ya? Silakan dokter. Jadi tadi Parkinson bukan hanya gejalanya bukan hanya motorik tapi juga non motorik. Yang tadi kita udah bahas antara lain sensorik seperti gangguan penciuman, kemudian gangguan otonom seperti gangguan buang air kecil, buang air besar. Nah, ada juga yang ketiga adalah gangguan neuropsikiatrik. Jadi pasiennya itu jadi bisa ada halusinasi, ngomong jadi ngaco, bisa ada gangguan memori, demensia gitu ya. Dan gangguan lain yang mengganggu kualitas hidup. Tadi kan Mbak Rini sempat tanya kan, maksudnya ini bisa mematikan nggak? Kan antara lain kenapa kita bisa bicara mengenai riwayat penyakit? Karena Parkinson ini ya sebetulnya tidak mematikan, tetapi pada derajat lanjut. Jadi sebetulnya banyak gerakan yang tidak kita sadari yang dikontrol oleh otak. Misalnya gerakan menelan. Kalau kita nelan makanan, kayaknya itu sesuatu gerakan yang otomatis nggak usah dipikir. Tetapi sebetulnya gerakan menelan makanan itu adalah gerakan yang membutuhkan koordinasi yang banyak. Koordinasi dari banyak otot-otot, mulai dari otot lidah, otot mulut, otot kerongkongan, otot untuk menelan gitu. Jadi ketika pasien Parkinson pada stadium lanjut, mereka juga antara lain misalnya akan mengalami gangguan pada fungsi menelan. Gangguan menelan. Sehingga seringkali antara lain kematian pada pasien Parkinson dapat disebabkan karena tersedak. Jadi pasiennya itu antara lain bisa meninggalnya karena tersedak. Karena itu untuk pasien-pasien Parkinson yang stadium lanjut kita sering menganjurkan lebih baik dipasang selang makan gitu. Jadi tidak lagi makan lewat mulut tetapi dipasang selang makan. Kemudian yang kedua adalah kematian pada pasien Parkinson antara lain dapat disebabkan karena pasiennya itu terganggu gerakannya, ada gangguan gerak, maka dapat terjadi komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan mobilisasi yang terbatas, antara lain pneumonia, kan lagi heboh ya wabah pneumonia. Ya antara lain kalau pasien yang seperti kita ketahui mengenai misalnya coronavirus itu kan yang meninggal antara lain banyak yang pasien-pasien dengan gangguan mobilisasi kan, pasien-pasien usia lanjut yang katanya udah banyak penyakit, sulit gerak lah ya. Sulit bergerak karena ketika seseorang pasien itu gerakannya kurang, mobilisasinya terbatas, maka dia tidak bisa mengeluarkan dahak dengan sempurna sehingga rentan untuk mengalami pneumonia. Jadi komplikasi pada pasien Parkinson antara lain adalah pneumonia. Selain itu juga bisa terjadi luka-luka di punggungnya karena pasien jadi lebih banyak berbaring. Bahkan pasien Parkinson yang stadium akhir dia juga tidak bisa miring kiri, tidak bisa miring kanan, sangat kaku. Gerakannya harus dibantu oleh keluarganya sehingga menyebabkan pasiennya itu banyak luka-luka di bagian punggung, di bagian bokong karena cenderung pakai pampers ya, karena nggak bisa ngontrol buang air kecil, buang air besar. Jadi pasiennya cenderung pakai pampers dan jadi sering ada luka di daerah bokong, luka di daerah punggung yang kemudian menjadi tempat masuk kuman dan kumannya itu beredar ke seluruh tubuh menyebabkan yang kita sebut dengan sepsis. Sepsis itu jadi kumannya nggak cuma di lukanya tapi udah menyebar ke seluruh tubuh dan itu merupakan salah satu faktor yang sering membawa kematian pada pasien Parkinson. Jadi bukan si Parkinsonnya tapi betul. Komplikasinya tadi kan? Iya betul, jadi komplikasinya.
Dan yang keempat tadi yang kita gangguan sensorik lainnya yang juga mengganggu kualitas hidup pasien, ini tidak mematikan tetapi sangat mengganggu kualitas hidup pada pasien Parkinson adalah gangguan tidur. Jadi pasien Parkinson itu seringkali pola tidurnya kebolak-balik, habis itu seringkali siang itu ngantuk terus gitu, jadi kelihatan lemah, lunglai. Pokoknya kualitas hidup secara keseluruhan memang terganggu. Jadi macam-macam tuh komplikasi yang mengganggu kualitas hidupnya ya. Tadi gangguan menelan lah, pneumonia, terus juga artinya seperti mirip apa ya dok ya, pasien tirah baring yang terlalu lama ya dok ya. Karena kan imobilisasinya tadi ya dok masalahnya dok ya. Terus juga intinya macam-macam sih gitu ya. Terus berarti kalau bisa dibilang seperti itu, kan kita mesti tahu dulu nih gitu kan, apakah dia memang terkena Parkinson atau mungkin banyak juga yang maklum nih gitu kan karena usianya juga udah lanjut, mungkin orang tuanya entah itu pasangannya atau mungkin dari cucu ngeliat kakek neneknya punya keluhan ini demensia biasa kali gitu ya, atau mungkin yang namanya juga orang tua seperti itu ya wajar gitu ya dok ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini memang Parkinson atau mungkin hanya yang tadi penyakit-penyakit yang dimaklumi karena faktor usia saja, jadi bagaimana itu dokter? Kan bahaya tuh kalau dibiarkan tadi stadiumnya bisa berlanjut tadi istilahnya dokter kan. Jadi yang tadi itu biasanya Parkinson itu kan ada gemeteran, tapi gemeteran itu kan ada banyak ya, maksudnya ngelihat mantan pacar juga bisa gemeteran mungkin ya. Jadi masa dok? Jadi kapan gemeteran itu mengarah ke Parkinson? Gemeteran itu terutama mengarah ke Parkinson biasanya apabila dia mulainya di satu sisi, misalnya biasanya tangan, tetapi dalam waktu 2-3 tahun kemudian akan berpindah ke sisi, bisa dua-duanya gitu kena. Tetapi walaupun dua-duanya kena, tetap yang sisi yang mulai itu tetap lebih berat daripada sisi yang misalnya mulainya di sisi kanan. Mau sampai kapanpun nanti yang sisi kanan tetap akan lebih berat daripada sisi kiri. Gitu ya? Gemetarnya lebih kencang, maksudnya gemetarnya lebih nyata dibandingkan dengan sisi kiri. Itu kapan tuh biasa gemetarnya? Jadi gemetar misalnya di tangan kanan itu biasanya sebagai gejala awal Parkinson. Nanti beda dalam waktu kurang dari 3 tahun mestinya udah dua-duanya. Kalau masih tetap di tangan kanan doang, udah 10 tahun tetap di tangan kanan doang, itu kecil kemungkinan bahwa itu Parkinson. Harus dipikirkan diagnosis lain, harus dicari diagnosis lain. Karena kalau Parkinson mestinya dari kanan, kemudian dalam waktu kurang dari 3 tahun dia akan kena juga yang sisi kiri, tetapi bagaimanapun tetap akan lebih berat gemetarannya di tangan yang kanan. Kemudian yang kedua, gemetarannya itu biasanya justru lebih terlihat ketika lagi istirahat. Jadi ketika lagi diam justru pasiennya itu kelihatan kayak kita sebut p-rolling, jadi kayak lagi apa lagi nyempil ya, pokoknya lagi megang sesuatu gitu ya. Dibedakan dengan ada jenis gemetar lain, ada gemetar yang justru ketika melakukan tindakan. Nah kalau Parkinson justru gemetarnya ketika istirahat. Nah, kemudian habis tremor yang kedua tadi yang untuk diagnosis Parkinson nggak cukup biasanya hanya tremor, hanya gemetaran, yaitu biasanya ada kekakuan, ada gangguan pada range gerakan, jadi ada bradykinesia atau akinesia, jadi pasien nggak terlalu bisa bergerak dengan baik. Dan yang keempat tadi yang gangguan keseimbangan, yang postural instability. Tetapi diagnosis pasti Parkinson itu memang hanya bisa dengan biopsi otak. Biasanya pada pasien yang sudah meninggal ya berarti ya, karena kan diotopsi otaknya ya gitu. Itu diagnosis pasti hanya bisa dengan biopsi otak, di mana kita menemukan yang namanya Lewy body, pokoknya adalah namanya di situ. Oh ketemu lah, oh itu Lewy body, oh berarti Parkinson. Terpanjang lagi kalau dibahas. Iya betul, nggak usah sampai gitu. Tapi karena kan kita juga nggak mengharapkan diagnosis dengan cara biopsi otak, jadi diagnosisnya itu hanya berdasarkan gejala klinis. Dan yang kedua, apabila bisa kita tunjang dengan pemeriksaan penunjang yang dianjurkan biasanya ya yang pertama adalah MRI otak. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya, misalnya mau pemeriksaan untuk kadar yang tadi saya bilang Parkinsonism sekunder. Antara lain banyak pada zat-zat kimia, misalnya pada orang yang bekerja di pertanian karena terkena paparan pestisida, insektisida, orang-orang yang
kerja di percetakan banyak terkena zat-zat kimia warna gitu ya. Nah itu mereka ini lebih rentan untuk terkena Parkinson, bisa diperiksa kadar-kadar senyawa-senyawa tertentu gitu. Dan yang tadi udah MRI udah, kemudian dan yang ketiga adalah pemeriksaan genetik. Ada beberapa gen yang terkait Parkinson. Kalau yang dopaminnya sendiri pengen tahu kita cukup atau enggak, kurang kadar dopamin tidak bisa, maksudnya diperiksa di darah gitu ya, kadar dopamin ada ya, tidak dok, bisa. Ya? Atau mungkin dilihat dari gejala aja, misalkan orang yang depresi gitu kan sering dikaitkan tuh kata dopaminnya bermasalah segala macam. Atau mungkin dilihat juga dari perubahan perilaku emosionalnya juga, atau bagaimana? Enggak ya dok ya, itu lebih ke klinis aja, tadi balik lagi gejala klinisnya yang diperhatikan. Jadi untuk diagnosis Parkinson memang diagnosisnya terutama bergantung pada gejala motorik, tetapi kita ada penilaian untuk yang gejala-gejala non motorik. Jadi nanti di dalam kuesioner untuk pasien Parkinson, selain pertanyaan tentang gejala motorik juga nanti ada pertanyaan yang gejala sensorik, buang air kecil, buang air besar, tentang tidurnya, bagaimana tentang emosi, memori. Sedetail itu ya dok? Jadi emang ada penilaiannya emang agak panjang untuk pasien Parkinson. Nah, ngomong-ngomong soal tadi pembahasan kita kan juga sangat panjang gitu ya. Ini ada pertanyaan dari email nih, ada 2. Yang pertanyaannya ini aku jadi kalau baca sekilas apa iya ya jangan-jangan apa Parkinson atau bukan gitu. Jadi dibahas dulu ya dok ya untuk pertanyaan email ini. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan kirim saja melalui email ya. Ini formatnya ada di bawah ini, drkulasinta@yahoo.co.id, nama, usia Anda serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Wiwin atau Mbak Wiwin, usianya baru 25 tahun dari Tangerang. Seperti ini, dokter, apakah gejala tremor nih, saya sudah bisa disebut Parkinson. Usia saya ini masih 25 tahun, sudah sekitar hampir 2 tahun ini, tangan kiri saya beberapa kali pernah mengalami gejala tremor. Yang kiri aja dok, shakingnya biasanya kalau saya sedang istirahat di malam hari. Itu kenapa dokter? Apakah faktor kelelahan saja atau ada kemungkinan saya mengalami penyakit saraf tertentu atau barangkali Parkinson ini? Karena terus terang mengganggu. Saya pernah periksa ke dokter tapi katanya bukan suatu masalah besar dan hanya diberikan vitamin. Terima kasih. Bagaimana dokter? Tremor aja di usia masih sangat muda, 25 tahun, bagaimana itu? Kalau tremor saja di usia 25 tahun, Parkinson sih tetap perlu dipikirkan, tetapi mungkin di urutan bawah ya, maksudnya gitu di urutan kesekian. Perlu dipikirkan tapi di urutan kesekian. Jadi penyakit yang nanti kita pikirkannya. Jadi yang pertama ya tadi tremor itu paling banyak itu adalah tremor esensial. Maksudnya tremor esensial adalah tremor tanpa penyebab yang diketahui. Itu ada jenis-jenisnya juga sih tremor ya? Biasanya sih terutama kalau misalnya lagi stres nih, udah gitu orangnya lebih gemeteran, lagi mau presentasi, kan ada ya, lagi mau presentasi, banyak habis kali ya. itu gemeteran. Nah itu banyak yang kayak gitu. Nah itu antara lain tremor esensial, tremor yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah tremor yang terkait dengan hormon tiroid misalnya. Kalau pasien ada hipertiroid, ada hipotiroid, terutama hipertiroid ya, seringkali itu gemeteran, tetapi gemeterannya biasanya 2 tangan, bukannya 1 tangan gitu ya. Habis itu juga ada penyakit-penyakit misalnya di otak tetapi yang bukan Parkinson, misalnya adalah penyakit di otak kecil. Otak kecil juga berfungsi untuk koordinasi, dia juga bisa menyebabkan pasiennya itu gemeter, tetapi gemeternya biasanya ketika sedang melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi kalau Mbak Wiwin tadi ya, tremornya sih tremor istirahat ya, cocok untuk Parkinson kan. Parkinsonnya juga Parkinson juga tremor istirahat, tremor ketika nggak ngapa-ngapain. Tetapi tremornya udah 2 tahun lebih, sifatnya hilang timbul. Timbul ya. Kalau pasien Parkinson tuh biasanya pertama-tama masih hilang timbul, tetapi kalau udah sampai 2 tahun sih biasanya udah nggak hilang timbul. Setiap lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, setiap lagi tangannya lagi diam itu mulai muncul gemetar. Dan kemudian biasanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, jadi 2 tahun ke atas biasanya udah mulai ada keterlibatan. Tadi kan tangan kiri doang, tangan kanan mestinya juga udah mulai kena kalau yang Parkinson. Jadi kita harap semoga Mbak Wiwin ini tremornya bukan karena Parkinson, semoga gitu ya. Hilang timbul. Tapi kalau yang untuk Parkinson yang ini nih dok, yang tema kita bahas itu yang paling banyak terjadi bukan hilang timbul, tapi bisa ini nggak sih dok? Bisa aja kan gejalanya nggak terlalu berat gitu bagi sebagian orang, atau memang bagaimana sih prinsipnya kalau bukan hilang timbul tapi bisa aja kan dalam periode normal dia nggak merasa yang terlalu bergemeter gitu.
Jadi yang perlu diketahui adalah beratnya tremor Parkinson itu tidak berkorelasi langsung dengan beratnya penyakit Parkinson. Jadi bukan berarti karena tremornya cuma dikit nih dibandingkan sebelahnya yang tremornya lebih parah, berarti dia lebih parah. Enggak begitu. Jadi bukan berarti kalau seseorang yang tremornya kurang kencang sama seseorang yang tremornya lebih kencang, berarti yang lebih kencang Parkinsonnya lebih parah, bukan. Tetapi pada spektrumnya, maksudnya gini, apakah selain tremor ada lagi nggak yang lain? Yang tadi kekakuan, range of motionnya menjadi berkurang, gangguan keseimbangan, gangguan sensorik dan sebagainya tadi. Jadi ngelihatnya itu bukan cuma tremornya tok yang diliatin gitu. Jadi dilihat spektrumnya, kemudian ada penilaiannya nih, orang skornya berapa sih gitu, kurang lebih begitu. Tapi untuk secara umum ya dok, untuk pasien dengan Parkinson ini untuk kualitas hidupnya sehari-hari ada yang memang masih bisa mandiri atau sepenuhnya bergantung. Nah ini juga ada kategorinya juga nggak, atau tergantung dari stadiumnya tadi, ini masih ini stadium ya istilahnya ya, kok kayak penyakit keganasan ya? Sih ya, Hun dan Yar, jadi ada klasifikasi. Terkesan seperti penyakit keganasan, enggak ya, jadi lebih ke ya tadi ya tingkatnya lah ringan, sedang, berat begitu ya dok ya. Ada yang sampai yang benar-benar bergantung, ada yang begitu ya. Yang tadi yang pasien yang bahkan untuk miring kiri, miring kanan di tempat tidur aja nggak bisa, yang makanya tadi bisa ledes seluruh tubuh karena miring kiri, miring kanan aja. Perlu dibantu supaya nggak luka atau apa tadi kan ya dok ya. Tapi untuk si Mbak Wiwin ini kurang lebih tadi tanggapannya seperti itu ya dari dokter ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dulu deh dari Mbak Ayunda dari Bekasi. Dokter, papa saya umurnya sekarang sudah hampir 65 tahun. Dulunya pernah terkena stroke ringan, tapi sekarang sudahannya badan itu jadi kaku, terus jadinya papa saya tidak bisa banyak bergerak, ada riwayat stroke. Jalannya juga keganggu nih. Nah kalau sudah ada riwayat pernah stroke seperti papa, bagaimana dok mencegah supaya papa nggak kena Parkinson juga? Terima kasih dokter. Mencegah Parkinson, benar nggak istilah mencegah untuk kasus ini? Dan ini tapi sebelumnya sudah ada stroke, jadi kan resiko Parkinson yang tadi ya sekunder ya dok ya. Bagaimana itu tanggapannya usia pasien 65 tahun? Jadi pada pasien stroke paling sering kekakuannya bukan disebabkan karena Parkinsonnya sendiri, tetapi karena stroke-nya ya. Maksudnya kalau pasien stroke kan pertama lumpuh, tetapi setelah fase lumpuh biasanya selain kekuatannya tetap nggak ada, tetapi juga pasiennya semakin lama akan semakin kaku apabila jarang latihan, jarang fisioterapi gitu ya, pasiennya akan semakin lama semakin kaku. Jadi perlu dibedakan, kalau pada pasien stroke kita nyebut kekakuannya adalah spastisitas, kalau pada pasien Parkinson kita nyebut kekakuannya itu rigiditas. Tapi yang bisa bedain sih terutama dokter ya, maksudnya jadi saya rasa susah untuk menerangkan di sini mana yang spastisitas, mana yang rigiditas, karena sama-sama kaku sih. Kalau ntar nggak kebayang lah gitu ya. Kalau orang awam ngelihatnya sama-sama kaku, tapi kakunya ini yang kaku pasca stroke karena pasca stroke juga kaku, atau karena Parkinson pasca stroke karena Parkinson pasca stroke juga bikin kaku, jadi kan dua-duanya kaku. Nah itu harus dibedakan oleh dokter. Tetapi kalau misalnya yang paling umum adalah yang kekakuan pasca stroke. Tetapi bagaimana untuk mencegah terjadinya Parkinson pasca stroke? Kalau sekarang belum kena Parkinson pasca stroke ya dijaga yang tadi faktor-faktor resikonya. Karena semoga berarti belum kena di bagian yang sistem yang tadi yang penghasil dopamin itu, semoga belum kena. Nah ya jangan sampai kena, karena memang kalau pasien udah pernah kena sumbatan otak, biasanya sumbatan itu nggak cuma satu, biasanya sumbatan itu multiple. Maksudnya kolesterol kan nggak cuma numpuk di satu pipa, dia numpuk di semua pipa gitu ya. Berarti harus dijaga tensi jangan tinggi, gula jangan tinggi, kolesterol jangan tinggi, supaya pipa-pipa yang lain bersih. Yang udah kena stroke ya apa boleh buat, tetapi jangan sampai kena yang di produsen pabriknya dopamin gitu kali ya, supaya nggak kena Parkinson. Berarti dengan pasien riwayat stroke seperti ini apa tuh dok, supaya kita pengen tahu nih jangan sampai terkena yang pabriknya si dopamin tadi gitu ya. Itu dengan pemeriksaan apa sih biasanya dok kalau yang untuk seperti, tentunya tadi kan faktor resikonya dicari tahu dulu terkendali apa enggak. Tapi kalau untuk yang kondisi nggak ada ya dok ya, atau bisa juga dilihat untuk yang apakah pasien sudah terkena Parkinson, ada resiko ke arah Parkinson atau enggak untuk yang pasien stroke ini? Misalnya di MRI-nya kita bisa ngelihat sih, misalnya pasien pasien kena stroke, kemudian pasiennya menjalani MRI otak, kemudian pada saat MRI otak kita bisa ngelihat apakah di pabriknya itu kena juga sumbatan. Jadi di MRI ulang gitu ya dok ya? Walaupun mungkin pada saat
pertama itu belum timbul gejala karena pabriknya baru mulai, produksinya baru mulai turun. Tetapi kan lama-lama kiri kanan udah nggak cukup. Maksudnya tadinya yang kena misalnya cuma kiri, yang pabrik kiri. Jadi yang kanan masih bisa produksi untuk otak. Tapi kan bisa aja nanti kan nggak cukup. Jadi akhirnya kena tuh mulai timbul gejala. Jadi kita bisa ngelihat nih orang kira-kira pasien ini kira-kira bakalan kena Parkinson pasca stroke atau enggak, dilihat dari MRI-nya. Apakah ada juga sumbatan di pabrik dopamin. Oke, begitu ya. Ada nggak sumbatan di pabrik produksi dopaminnya ini gitu ya? Analoginya seperti itu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai Parkinson bersama dengan Dr. Linda Suryakusuma SPSMA, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Dr. Linda dilanjutkan kembali ya seputar treatmentnya, terapinya gitu ya. Ini tadi bisa disembuhkan bagaimana? Jadi lebih ke menjaga kualitas hidup, mengurangi gejala gitu kan. Tapi seumur hidup kan nih dok. Jadi apa ya perlu diperhatikan oleh pasien? Kalaupun pasiennya maaf sudah bergantung, nggak mandiri. Jadi kan keluarganya mau nggak mau yang mesti telaten ngerawatnya atau caregivernya. Jadi bagaimana juga nih biasanya dok seputar terapi? Oke. Jadi karena dopaminnya ini kurang, jadi kita berikan dopamin. Tetapi yang pertama, dopamin itu karena ini kan penyakit degenerasi otak, berarti ya tadi semakin dan progresif, berarti semakin bertambah usia akan semakin berkurang ya produksi dopaminnya, berarti gejalanya akan semakin parah. Jadi yang kita berikan asupan dopamin dari obat, jadi kita tambahin obat dopamin gitu ya, biasanya isinya levodopa, itu kita jaga supaya levodopa itu biasanya tidak buru-buru diberikan. Biasanya setelah pasien di usia 65 tahun ke atas baru mulai kita berikan levodopa. Sebelum usia 65 kita kasih agonis levodopa namanya, agonis dopamin gitu. Kenapa begitu? Kenapa kita nggak buru-buru kasih levodopa? Karena yang pertama, ketika kita kasih levodopa, biasanya nanti dosis yang diperlukan makin lama akan makin tinggi. Jadi pertama cukup sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, lama-lama bisa 5 atau 6 kali sehari. Jadi ada ketika pemberian levodopa itu ada yang disebut honeymoon period. Jadi honeymoon period itu lamanya kurang lebih 3-6 tahun. Selama 3-6 tahun pasien minum levodopa, hidup itu indah. Jadi bisa seperti pasien biasa gitu ya, orang biasa. Tetapi setelah 3-6 tahun tuh efek levodopanya langsung kayak kurang efek gitu. Jadi tadinya levodopa bisa 1 tablet bisa untuk seharian gak gemeter, lama-lama cuma tahan untuk 8 jam, lama-lama lagi cuma 6 jam, lama-lama cuma 4 jam, lama-lama 2 jam aja baru minum 2 jam udah gemeter. Padahal levodopa itu punya banyak efek samping, banyak sekali efek samping levodopa. Karena levodopa itu fungsinya adalah untuk merangsang gerak supaya gerakannya lebih banyak, kan tadi pasien Parkinson gerakannya sedikit gitu ya. Jadi antara lain efek sampingnya levodopa bisa muncul gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi pasiennya bisa mendadak tangannya bisa gerak-gerak sendiri tanpa dia bisa kendalikan. Itu adalah efek samping levodopa. Karena itu biasanya ketika pasien usianya masih muda, kita berusaha nggak langsung ngasih levodopa, kita berusaha cari temennya lah, agonis dopamin. 65 gitu ke atas baru. Iya, supaya nggak terlalu cepat honeymoonnya selesai. Tadi kan honeymoonnya cuma 3-6 tahun gitu. Dan kemudian kita berikan obat-obat lain sesuai dengan gejala pasien. Misalnya gejalanya dominannya ada yang ngeces, itu kita berikan obat-obat yang sesuai. Karena nggak bisa ketutup. Karena kurang gerakan menelan. Jadi manusia itu tanpa kita sadari itu kita biasanya kurang lebih menelan 6 kali dalam semenit tanpa kita sadari. 6 kali dalam semenit ya. Coba dihitung nanti. Nah, kalau pasien Parkinson itu jarang menelan karena itu dia
karena cenderung tadi mengecas ya. Begitu karena, ya maksudnya ya. Iya gitu. Nah kita kasih obat-obatan itu, kemudian kalau ada gangguan tidur kita kasih obat-obat untuk gangguan tidur. Kalau ada gangguan memori, gangguan psikiatri yang biasanya sangat mengganggu keluarga itu justru gangguan psikiatri karena pasiennya sering ada halusinasi. Halusinasinya macam-macam, karena itu biasanya kita kasih obat-obat golongan antipsikotik yang untuk seperti obat-obat psikiatri gitu ya, untuk mengatasi halusinasi. Nah karena begitu banyaknya efek samping obat, maka perlu juga pendekatan yang non farmakologi ya. Jadi yang non obat ya. Pendekatan yang non farmakologi antara lain yaitu dengan rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik terutama supaya pasien setidaknya masih bisa mobilisasi, masih bisa bergerak. Betul. Dengan biasanya sih untuk yang Parkinson stadium awal atau stadium menengah. Kalau stadium berat memang gerakan harus dibantu. Termasuk mungkin juga nutrisinya jangan lupa juga segala macam gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Jadi dilihat secara komprehensif gitu ya dok ya. Dokter karena waktunya juga terbatas kan, jadi closing statementnya yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini supaya kita jadi makin melek gitu ya terhadap ada loh yang namanya Parkinson, khususnya anak-anak muda nih kadang-kadang kalau nggak ada kasusnya di keluarganya kadang-kadang suka nggak terlalu ngeh gitu, padahal itu juga faktor resiko bisa juga kan. Oke, jadi kira-kira seperti apa kesimpulannya, singkat saja dokter, silakan. Jadi ya karena Parkinson adalah penyakit degenerasi otak, yang perlu kita lakukan ya memang hidup sehat untuk mencegah supaya jangan sampai otaknya degenerasi. Memang Parkinson tidak diketahui penyebabnya, tetapi ujung akhirnya ya degenerasi. Karena itu mungkin kita perlu ya memperbanyak makanan yang mengandung antioksidan ya untuk mencegah, karena oksidasi adalah salah satu jalan menuju degenerasi otak. Dan juga yang faktor-faktor resiko tradisional seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol itu yang harus yang bisa kita kendalikan, bisa kita jaga. Oke, baik Dokter Linda, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan sukses ilmu dokter ya. Amin. Ya, terima kasih dokter ya. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.